Agak telat ya, mohon maaf. Jadi hari ini kita yang pertama ya datang ke sini ke Kalibaru ya. Ya. Desa Sumberjaya itu ya untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan Oke. serta pendataan secara door to door. Kenapa door to door? Lebih mudah, lebih gampang kita datangi, lihat situasi kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa, ya. Itu. Dan untuk pembongkaran sendiri akan dilakukan kapan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari tanggal 21 April 2025 dan kali ini gua kembali lagi ke daerah Tambun Selatan untuk mengawal mengenai pembangunan Bekasi, yaitu normalisasi di daerah Sumberjaya. So, ada aktivitas apa di hari ini? Buat kalian yang penasaran, sebelum kalian melihat video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Gak usah lama, langsung aja guys. Banyak sekali Satpol PP dan juga pihak pemerintah. Nanti kita akan berbincang mengenai aktivitasnya, sedang apa yang dilakukan. Ya, kita cukup lihat dulu sebentar. Ada pihak TNI juga di sini. Anggota belum masuk ke sini ya? Lagi berjalan. Belum ada yang makan. Belum ada yang makan. Belum ada yang makan. Bapak pemilik ini. Ini orang mana? Ini pemiliknya. Ya, Bapak mau jalan aja dulu. Saya Kasatpol PP Kabupaten Bekasi. Oh, ini ada orang dari Satpol PP datang di warung dulu. Ya, ini sama bapak yang langsung. Ini dia lagi sini. Iya ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum Bu. Mohon izin dengan ibu siapa? Hah? Ibu Bambang ya. Ini Bu, mohon maaf, saya Surya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Bu. Ini saya sedang bertemu dengan yang ngontrak kios Ibu di Kalibaru ya. Kalibaru ya, Desa Sumberjaya. Pedagang nasi Padang ya. Ya, jadi saya sebenarnya ingin bertemu dengan pemiliknya langsung ya. Ya, ini punya Ibu ya. Oh, Ibu tinggal di mana Ibu? Oh ya, nanti bersama-sama dengan pedagangnya, nanti petugas kami ke rumah Ibu lah. Nah, hari ini atau besok ya. Halo. Ya, betul. Ini kita yang pertama ya datang ke sini ke Kalibaru ya. Ya. Desa Sumberjaya itu ya untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan. Oke. Serta pendataan secara door to door. Kenapa door to door? Lebih mudah, lebih gampang kita datangi, lihat situasi kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa, ya. Itu. Dan untuk pembongkaran sendiri akan dilakukan kapan, Pak? Nanti pakai tahapan SOP kita, ya. Belum tahu untuk tanggalnya belum? Nah, sudah nanti, makanya kita lihat di situasi kondisinya seperti apa, ya. Siap, baik. Terima kasih Bapak. Oke. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Listen Manalo. Pak Isten. Listen. Ya. Iya. Pak Isten dengan Ibu ya, istri ya. Ya. Ini usaha apa Pak Isten? Ini usaha mobil kecil-kecilan, Pak. Kecil-kecilan. Sudah berapa lama Pak Isten? Kalau tinggal di sini mulai dari tahun 98.
Udah lumayan lama Pak ya. Udah lumayan Waktu lama. muda banget ya. Iya, ini pinggiran memang waktu itu masih jalan. Kita dulu pakainya cuma sedikit doang. Oke. Nah, tapi lama-lama karena di belakang udah dibangun, saya lihat ada toko, ada apa, kita tempelin aja kontaknya ke situ. Begitu. Oh, jadi karena di bagian belakang juga Udah dibangun itu. udah dibangun. Dia, kan? Jadi Bapak ngikut Jadi samain. tempelin di situ. Gitu, Oke. jadi panjang. Ini Bapak bangunannya berdiri di atas sungai apa gimana Pak? Ini sedikit kalinya ada di sini. Oh, sungainya ada di sini ya. Di sini, dari sini ke sini. Oh, di sini berarti Bapak bawah persis sungai nih Pak ya? Iya. Kita pakai itu semua Pak, ini pakai gorong-gorong semua di sana. Ada Nggak ada yang tertutup. ada gorong-gorongnya ya. Iya. Terbuka ya. Iya. Dan waktu Bapak pertama kali tinggal di sini, untuk tanahnya itu Bapak beli atau gimana Pak? Ya, yang namanya kita datang ke sini kan, dulu kan yang punya kan orang sini, ternyata dijual ya kita beli. Oke. Jadi memang ada yang jual Pak ya? Iya. Oke. Pak, tadi informasinya dari pihak Satpol PP akan melakukan apa Pak? Katanya kan mau melakukan pembongkaran tanpa ada kompensasi. Jadi permohonan saya sama bapak-bapak itu tadi, tolong kami diperhatikan Pak. Dan permohonan saya juga nih sama bapak, saya pendukung berat Prabowo loh, sama Kang Deddy Mulyadi. Saya pendukung beratnya, asli demi Tuhan. Tolong perhatikan kami. Kami bukannya melawan sama aturan, enggak. Kami tahu, saya sendiri tahu saya pakai tanah negara. Tapi yang saya tahu ini kan kali ini kan udah mati, nggak ada lagi di sono sawah. Makanya memang kita berani bangun. Jadi saya minta tolong tadi sama bapak-bapak supaya memberikan solusi lah kepada kami kan, bagaimana. Soalnya saya, mata pencarian saya satu-satunya ini Pak, anak saya kuliah masih tanggung, belum ada anak saya yang kerja yang ngasih saya makan. Cuman inilah satu-satunya usaha saya, nggak ada lagi yang lain. Kalau ini ditutup, dibongkar, ya kami sih pasrah-pasrah aja. Tapi tolonglah perhatikan kami, bagaimana, kemana kami, solusinya kasihlah. Itulah permohonan saya yang kepada bapak-bapak itu, kepada bapak penguasa gitu. Tolonglah, kasihanilah kami. Kami kan bukan turap, ini kan bukan turap ini. Hanya sertier nih, kali pembagian ke sawah. Dan untuk informasi tanggal kapan dilakukan eksekusi tersebut kapan? Itu tadi barusan saya terima surat edarannya. Oke. Iya. Tertanggal kapan Pak? Belum saya baca. Oh, belum baca. Belum saya baca. Oke. Memang tadi kita sudah berbicara dengan pihak ininya juga belum bisa diketahui tanggal pastinya. Tapi yang pasti hanya himbauan aja Pak ya. Iya, saya minta tolong aja. Minta tolong kepada semuanya dah. Minta tolong sama Bapak. Siapa aja lah yang mau nolong kami, itu aja. Dan kalau misalnya memang hal ini terjadi, Bapak pindah kemana Pak? Nggak tahu, saya jadi bingung. Bingung saya mau kemana? Mau kuangkat kemana ini? Mau kutaruh kemana? Saya nggak sanggup beli tanah. Kalau sanggup saya beli tanah, ngapain saya di sini? Oke, siap. Pak, saya turut prihatin akan keadaan ini. Ya, semoga ada hikmah di balik kejadian ini dan semoga yang Bapak harapkan pemerintah mendengar dan juga bisa memberikan solusi terbaik buat Ya itu, amin amin. Itulah permohonan saya siap. yang sedalam-dalamnya. Tolong bantu kami Pak, kasih solusi kepada kami. Saya tidak melawan untuk dibongkar, tidak. Saya tahu duduk, saya tempatin tanah negara. Saya tahu itu. Tapi enggak seperti ya ibaratnya tidak menyolok lah tempat ini lah kan. Yang katanya mengganggu kelancaran, kemacetan, kelancaran, bikin macet katanya. Kalau menurut saya itu mah jalan masih lebar. Nggak pernah sampai kami bikin macet, kayaknya enggak. Nah, karena Bapak bisa ngelihat sendiri kan lebar kan. Baik, udah mundur jauh kok ke belakang. Baik Pak, terima kasih atas Ya. informasinya.
semoga pemerintah mendengar dan juga bisa memberikan solusi kepada bukan hanya Bapak melainkan warga yang ada di Sumberjaya ini ya. Iya, Ya. itulah besar Baik. permohonan, besar harapan kami. Baik Bapak, terima Ya. kasih Pak. Tolong Thank you Pak. kami dibantu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Jadi ini adalah sungainya nih teman-teman. Pak, maaf Pak, mau nanya nih bawah ini sungai ya? Sungai ini Pak. Ini Sungai ya? makanya jembatan. Iya, ini sungai nih guys. Sudah tidak terlihat lagi sungainya dikarenakan sudah bangunan semua sampai dengan ke sana teman-teman. Gitu. Kita ngobrol nih Pak. Ini bareng sama warga jadi kita bisa tahu langsung. Pak, ini bangunan-bangunan ini di daerah desa apa namanya Mas? Sumberjaya. Desa Sumberjaya ya. Ini ada berapa rumah sih Pak sampai dengan ke sana Pak? Akhir kali ini ya. Ah, Kurang lebih sepanjang jalan ini Ah. ada 50-an. ada lah 50 rumah. Ada ya. Nah, Ini udah lumayan lama bangun di sini Pak berdiri ya. lama banget. Lama. Dan bener ya di bawahnya nih sungai nih. Sebuah sungai. Cuma tertutup ya udah nggak kelihatan sungainya ya. Iya. Ini dia tutupan kali. Berarti bener-bener berdiri di atas sungai bangunan ini ya. Wah, nggak kelihatan guys sungainya guys. Kalau kampung saya ke alingan warung-warung ini nih. Mana rumah abang? Kampung Bedeng. Oh, sebelah kanan. Oke. Kita mau lihat nih bang, sungainya mana ya bang? Udah rapet ya. Ketutup. Ini rumah-rumah juga nih ya. Ini masih rumah-rumah juga nih bang. Wah banyak guys. Yang mana ini? Tuh ada nelpon lagi. Wah banyak bener. Iguana. Ini rata-ratanya rumah atau tempat usaha nih pak? Tempat usaha. Tempat usaha Oh, rata-rata yang ya? ini, Pak. Tempat usaha itu. Aduh. Ada nelpon lagi. Nah itu posisinya di kampung saya itu dia. Sebelah kanan. Oh ternyata panjang banget guys bangunan di sini ya Desa Sumberjaya dan tidak terlihat sama sekali sungainya karena memang bangunan-bangunan ini berdiri di atas sungai ya. Sungainya Kali Baru Pak ya. Wow sampai dengan ujung sana guys. Itu batas. Dan untuk mengenai tanggalnya kapan Pak? Bapak tahu nggak Pak? Tanggalnya kalau belum jelas banget sih sampai tanggal 27 akan dieksekusi katanya sih. Oh tapi di selebarannya tertera tanggal nggak sih Pak? Tertera tanggal nggak untuk selebarannya tadi? Himbauan? Selebarannya mah nggak ada tanggalnya. Nggak ada tanggalnya ya? Buat gua kalau naik sepeda belajar itu gondrong. Jadi tadi emang himbau dari pihak mana aja Pak? Tahu nggak Pak? Desa ya? Desa orang kecamatan. Orang kecamatan. sama, iya, PP. Satpol PP lalu? Ada dinas mana lagi? Mana ada dinas? Iya, taunya itu aja saya. Ada Satpol PP dengan pihak desa lah ya. Iya, Tapi yang pasti ada keamanan juga yang datang. Ada TNI dan juga Polri ya. ya. Oke. Oke guys, seperti ini guys. Lokasi dari Desa Sumberjaya nantinya akan terkena dari dampak pemerataan bangunan liar karena memang berdiri di atas Kali Baru di daerah Kecamatan Tambun Selatan. Dan informasinya untuk suratnya sih tidak tertera Pak ya untuk tanggalnya. Tapi informasi by lisan kurang lebih tanggal 28-an guys. Seperti itu guys. Oke, kita turun. Oke teman-teman, jadi seperti aja mengenai aktivitas update terkini di daerah Kecamatan Tambun Selatan, tepatnya di Desa Sumberjaya. Dan seperti yang tadi teman-teman lihat di layar kaca teman-teman, bahwa barusan saja tadi dilakukan himbauan dari pihak pemerintah setempat dan juga ditemani oleh pihak Satpol PP dan juga jajarannya. Jadi mengimbaukan bahwa ya Desa Sumberjaya ini terkena dampak juga untuk normalisasi sungai. Dan untuk tanggal pastinya dari pihak Kepala Satpol PP tidak bisa memberikan tanggal pasti teman-teman. Cuma yang pasti akan dilakukan pembongkaran untuk bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang jalur Kali Baru ini. Jadi himbauan yang dilakukan adalah untuk
menyampaikan kepada pemilik kios ataupun pemilik rumah ataupun bangunan liar yang ada di sini untuk mempersiapkan ya kalau bisa melakukan pembongkaran secara mandiri seperti itu teman-teman. Ya memang setelah kita dilakukan visualisasi dengan udara, ya memang bangunan-bangunan ini berdiri percis di atas aliran kali baru teman-teman, dan ya benar-benar tidak terlihat aliran sungainya seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini aja teman-teman mengenai informasi terkini dari daerah Tambun Selatan. Ya, untuk warga yang terkena dampak dari pembongkaran nantinya, ya khusus warga yang ada Sumber Jaya ini, ya turut prihatin. Semoga dari kejadian ini insya Allah ada hikmahnya, dan semoga Allah ganti dengan rizki yang berlipat ganda ya, dan juga lebih berkah lagi teman-teman. Oke, mungkin sampai di situ aja. Thank you banget buat semua yang sudah nonton video dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar jadi bisa makin terus berkembang. Oke guys, gua akhiri, gua Bang Bewok pamit, gua lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabi, gampang,